Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FRS KBPAI CPNS hari ketiga ujian 3 September 2020. Sebelum kita melihat FR-nya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada FR-nya. Kita akan lihat apa-apa saja. Nah, ini kita lihat FR saya hari Kamis sesi 1. Ini dari sesi 1 ya. Ini yang keluar yang pertama ini adalah tentang pedagogik ya. Silabus, kisi-kisi, kemudian remedial, kemudian teknik penilaian, kemudian ini udah masuk kepada bagian keagamaan ya, tafsir takriri tentang wudhu. Nah, jadi ini banyak tentang tafsir, hadis tentang syarat hewan kurban. Nah, kemudian Quran tentang kelenjar air susu, itu surat apa. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi tentang sikap yang bisa diteladani. Kemudian daerah perkuasaan wilayah Islam di Afrika. Kemudian bagian-bagian hadis. Kemudian status hadis dari sisi riwayah. Nah, jadi katanya ini soal pedagogik panjang, jadi butuh analisisnya. Jadi ini teman-teman, jadi dari FR hari pertama, hari kedua itu sama. Ya, jadi saya mencoba mencari FR yang berbeda, namun saya menemukan sama, nggak ada keluar seperti contohnya seperti peta buta, nggak ada khusus seperti itu, nggak ada. Namun FR yang saya dapatkan ya seperti ini, sama seperti FR pertama dan kedua, mungkin ada perbedaannya sedikit. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada lagi FR-nya, ini dari saya screenshot ya. Jadi ini katanya, alhamdulillah saya sudah selesai tes SKB hari ini sesi 1. Nilainya cuma 275, walaupun belum rezeki untuk tahun ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua yang ada di grup karena sudah sangat membantu dalam belajar. Saya ingin berbagi FR sesuai dengan yang saya ingat. Untuk soal pedagogik, jumlahnya ada 40 soal. Urutannya dari nomor 1 sampai nomor 40. Pedagogik soalnya panjang-panjang, dan soalnya yang saya dapat tadi itu tentang fungsi alokasi waktu di silabus dan prota. Tentang RPP ada beberapa soal, tentang remedial ada beberapa soal, tentang penilaian ada beberapa soal. Kemudian tentang KKM, kriteria ketuntasan minimum, ada beberapa soal. Ini misalnya KKM pengetahuan ya, sikap dan keterampilannya 75. Terus disajikan nilai rapor anak tersebut. Melihat dari rapor tadi, bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru. Pilihannya tidak naik kelas karena ada beberapa yang tidak sesuai KKM, tetapi memperjuangkan, dan yang lainnya lupa pilihan. Ini lupa pilihan ya. Terus tentang penyusunan butir-butir soal itu seperti apa. Kemudian tentang prinsip pengembangan silabus. Sementara itu pedagogik yang saya ingat. Nah, jadi ini tuh sementara itu dulu katanya ya, itu pedagogik yang dia ingat. Jadi untuk di bidang agama itu ada 41 sampai 100 soal. Nah, teman-teman, ini yang dia dapat ya. Itu yang pertama itu tentang khutbah Jumat dan Idul Fitri. Nah, itu ada ya. Kemudian tentang zakat dan pajak. Ayat-ayat ada beberapa soalnya. Saya ingat tentang bersifat adil. Ini sama seperti FR sebelumnya ya. Kemudian soalnya ini ada kasus ya, Pak Hadi memberi jatah bulan keluarga dengan adil. Di bawah ini ayat yang sesuai dengan yang disuruh di situ adalah apa. Jadi Pak Hadi ini memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi ayat yang sesuai dengan hal yang dilakukan Pak Hadi itu apa. Nah, gitu intinya ya. Kemudian terus ada juga soal menciptakan air ya. Nah, air, jadi ini dia lupa ya, soalnya itu cuma intinya air berguna untuk semua kehidupan. Nah, ayatnya ini sesuai dengan apa? Jadi ini tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi
kalau misalnya kita emang ahli bahasa Arab, ini rezeki ya, karena banyak sekali katanya soal-soal yang muncul tentang ayat-ayat Al-Quran, ditanya terjemahan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga tentang Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian ada juga masjid pada dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi katanya kemarin ada di share juga ya di grup. Jadi itu terus ada lagi tentang pemikiran tentang Muhammad Iqbal. Ini seorang Muhammad Iqbal ini adalah seorang pembaharu. Itu bisa dilihat nanti di video saya juga ada tentang pembaharu ya. Kemudian fungsi hadis tentang wudhu. Nah, ini termasuk bayan apa? Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini selalu muncul. Jadi kayak di setiap FR yang saya baca itu Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu ada. Jadi teman-teman kalau ingin tahu tentang cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah, itu boleh dibuka kembali video saya. Ini sebelum video saya yang sebelumnya. Oke. Kemudian tentang tawaf ya, termasuk ke dalam haji. Kemudian Wali Songo itu dapat satu soal katanya tentang Sunan Kalijaga. Kemudian tajwid dapat satu soal yaitu tentang Qalqalah Kubra. Jadi untuk yang bagian bidang agama cuman itu yang dia dapatkan. Oke teman-teman, kita lanjut ya dengan FR yang selanjutnya. Nah, FR dari saya tidak ada peta buta, tidak ada mawaris, tidak ada riba, tidak ada haji. Banyak Qurdis, Al-Quran dan hadis, dan pemahaman tentang dalil. Nah, kemudian ada Bani Umayyah dan Bani Muawiyah. Dan ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini ada lagi nih Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ada tentang anak kecil sholat Jumat. Ini hukumnya seperti apa? Anak kecil nih, ini yang belum balik ya. Jadi hukumnya seperti apa? Jadi itu ada yang mengatakan mubah ya, karena belum balik. Namun ada yang mengatakan sunnah. Karena itu pada dasarnya sholat itu kan, kalau anak kecil kan dari kecil, umur 7 tahun udah disuruh sholat. Kalau 10 tahun belum sholat disuruh pukul. Nah, jadi nanti boleh di searching lagi itu seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjut dengan FR yang selanjutnya. Oke, ini ada FR dari selanjutnya. Ini yang pertama sekali jelas ya, Salahuddin Al-Ayyubi lagi muncul. Nah, kemudian banyak Al-Quran dan terjemahan. Kemudian istilah-istilah haji. Kemudian jika menggunakan tepung untuk tayamum apakah boleh? Nah, ini udah muncul tayamum ya. Kemudian mawaris ada 2 soal. Kemudian hikmah iman kepada malaikat. Berarti itu rukun iman ada ya teman-teman. Jadi yang kemarin tentang tentang qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Ini iman kepada malaikat. Kemudian hadis, jelas nih hadis, pedagogik juga sudah jelas ya. Jadi yang bagian pedagogik ini juga tentang remedial, itu aja ya, sepertinya yang keluar tentang pedagogik, penilaian dan evaluasi, pengayaan. Banyak pertanyaan jika di bawah KKM apakah apa yang harus dilakukan. Jadi ini kasus, kemudian melihat apa yang harus dilakukan. Kemudian komponen dari RPP. Kemudian langkah-langkah pembuatan soal. Jadi itu aja yang bisa saya ingat, semoga bisa membantu. Terima kasih ya sudah membagikan FR kepada kita. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada lagi FR dari orang lain lagi. Nah, ini katanya ada tentang Salahuddin juga, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian tajwid ada 1. Dikasih ayat disuruh menunjukkan hukum bacaannya. Nah, ini tentang tajwid. Kemudian makna ayat ada banyak. Kemudian pandangan Sultan Mehmed II. Ini Mehmed II Mehmed II ini adalah Muhammad Al-Fatih ya, yang menaklukkan Konstantinopel. Iya. Kemudian ihtisan itu ada 1 soal, itu alasan melarang dari Imam Syafi'i. Kemudian cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian Wali Songo juga ada, cuman Sunan Kalijaga ya. Kemudian dinasti Abbasiyah dan Umayyah ada hanya 1 soal. Kemudian yang ditanya adalah kemajuan masing-masing bani dinasti tersebut. Kemudian warisan ada, jadi siapa saja yang berhak tentang warisan. Kemudian banyak soal kasus-kasus, kemudian penalaran dari kita. Jadi harus jeli ya, katanya soalnya panjang-panjang. Kalau kita terlalu fokus pada 1 soal, maka kita nggak akan bisa menjawab soal yang lain.
Oke teman-teman, kita lanjut. Oh, habis. Jadi sebelum saya akhiri, jadi ada juga ya yang mengatakan bahwa muncul soal-soal seperti pedagogik itu emang udah jelas ya, banyak tentang remedial, kemudian penilaian prota, prosem, KKM, kemudian evaluasi pembelajaran. Jadi itu tolong diperhatikan lagi, kemudian tolong dibelajar lagi teman-teman supaya mudah untuk diingatkan. Kemudian teman-teman boleh membuka atau boleh mencari ilmu-ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang mungkin itu akan membantu teman-teman untuk belajar. Karena banyak dari kasus atau banyak dari FR itu katanya itu lebih condong kepada ayat ya, dan itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga tentang hijrah Nabi, itu ada juga ditanyakan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, itu juga ada muncul ya, soal ada saya dapat FR seperti itu. Hijrah Nabi, kemudian cara Nabi menerima wahyu seperti apa. Nah, jadi di mana Nabi menerima wahyu itu juga ada. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari Allah. Maaf apabila ada kesalahan, itu semata-mata datang dari kebodohan saya, dan kebenaran silahkan diambil. Semoga FR ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan ikut tes SKB yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya akan berusaha mengumpulkan FR-FR yang lain dan berusaha untuk membuat materi-materi yang berkaitan dengan FR-FR-nya. Oke teman-teman, untuk dapat mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.